Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah, laksanakanlah sholat fardu, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tihangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sudah mendirikan sendi-sendi agama. Faman tarokaha faqad hadamaddin. Dan orang yang meninggalkan sholat itu sudah menghancurkan sendi-sendi agama. Saudaraku sekalian, pada pertemuan sekarang ini yang dibahas tentang masalah sholat. Sholat itu sholat yusolli, sholatan, artinya berdoa. Sholat adalah salah satu bentuk peribadatan yang sudah ditentukan bacaannya dan juga gerakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai diperintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu, sholat fardu, itu dimulai dari tahun ke-10 kenabian pada saat diisrokan dan dimi'rajkan. Menurut sejarah itu tanggal 27 Rajab. Kemudian gerakan-gerakan sholatnya itu Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril di dekat Ka'bah. Sholat itu hikmahnya, kalau dengan melaksanakan sholat itu, karena sholat itu dilakukan dengan jiwa dan juga raga, maka dalam sholat itu ada kegiatan rohaniyah kita, muwajahah, tawajuh, berkomunikasi kepada Allah. Sehingga dengan melaksanakan sholat, ada ruhus sholatnya, maka sholat bisa menghasilkan kita jadi orang yang tenang, yang tentram. Kemudian juga dalam kegiatan sholat itu ada kaifiat yang sudah
diatur. Dan para ulama membuat kesimpulan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, di antaranya ada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yaitu yang ke-1 harus bersih dari najis-najis seperti air kencing, kotoran. Kemudian yang kedua harus suci dari hadas. Jadi kita harus berwudu dulu, sebagaimana juga malaikat telah mengajarkan cara berwudu kepada Rasulullah di dekat Ka'bah. Kemudian kalau kita punya hadas besar ya junub, maka itu harus mandi janabah dahulu. Kemudian harus tutup aurat, ya, bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki yang disebut aurat itu adalah dari pusat sampai lutut. Kemudian harus sudah memasuki waktu, ya, ada waktu-waktu sholat. Kemudian juga harus menghadap ke kiblat. Kalau kita sedang berada di dalam Masjidil Haram, maka kita harus menghadap ke Ka'bah. Kalau kita berada di luar Masjidil Haram, maka harus menghadap ke Masjidil Haram. Dan bagi orang yang jauh, yang tidak kelihatan Ka'bah dan tidak kelihatan Masjidil Haram, maka diharuskan menghadap ke syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Kemudian juga dalam kaifiat sholat itu disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah itu ada 13 yang termasuk yang suka disebut rukun sholat, yaitu yang harus dikerjakan pada waktu sholat. Di antaranya yang pertama berniat. Kita niatnya melaksanakan sholat karena melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua melaksanakan takbiratul ihram dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kemudian bagi yang mampu ya laksanakan sholat itu berdiri. Kemudian harus membaca Fatihah, ya, Fatihah itu termasuk rukun, ya, sehingga kita harus benar membaca Fatihahnya. Kemudian ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian juga yang ke-9-nya adalah tasyahud, ya, membaca 2 kalimat syahadah dalam sholat itu termasuk rukun. Kemudian duduk iftiros, ya, pada saat duduk tasyahud, ya. Kemudian melaksanakan 2 sujud, kemudian salam dan dilaksanakan secara tertib. Itu jadi syarat sahnya sholat dan rukunnya sholat, ya, kaifiat sholat harus kita perhatikan. Tapi semua sholat itu harus dilaksanakan dengan khusyuk. Dan semua sholat itu harus dilaksanakan secara tumanina. Nah, itu tentang pelajaran sholat yang harus kita terus kita laksanakan dengan baik, dengan benar. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.